Pelayanan kesehatan menurut Depkes RI adalah upaya untuk menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta menyembuhkan penyakit dan juga memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga dan ataupun publik masyarakat. Pelayanan kesehatan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Komarudin. Menurut Komarudin mengartikan pelayanan merupakan suatu prestasi yang dilakukan atau dikorbankan agar dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pihak lain. Sedangkan menurut Levei Lomba, pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Planning merupakan kegiatan perencanaan melingkupi penetapan tujuan dan penentuan langkah bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, organizing. Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Yang ketiga, actuating. Actuating adalah peran dalam mengarahkan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Yang terakhir yaitu controlling. Controlling adalah memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Definisi pengawasan dan fungsi pengawasan. Apa itu pengawasan? Pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan kepada acuan-acuan tertentu dan untuk menentukan tujuan tertentu. Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan mengukur standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang paling efisien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Fungsi pengawasan. Yang pertama, untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat. Yang kedua, untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Dan yang terakhir, untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pengawasan. Yang pertama, meningkatkan mutu penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh akses atas fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mengembangkan sistem rujukan pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif. Manfaat pengawasan. Yang pertama, mengetahui sejauh mana program yang sudah dilakukan oleh staf. Yang kedua, jika ada penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka pimpinan organisasi akan memberikan pelatihan lanjutan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan staf. Yang ketiga, mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. Dan yang terakhir, mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Prinsip pengawasan yang CASE. Yang pertama, pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. Yang kedua, fungsi pengawasan harus dipahami pimpinan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, standar untuk kerja harus dijelaskan kepada seluruh staf karena kinerja staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward kepada mereka yang dianggap mampu bekerja. Jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan fungsional struktural. Pengawasan ini merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan
Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian. Yang kedua, pengawasan publik. Pengawasan pelayanan publik adalah salah satu bagian penting dalam mewujudkan praktik pembangunan yang bersih dan akuntabel melalui pencegahan maladministrasi dan penyelesaian aduan masyarakat. Pengawasan non-fungsional. Pengawasan ini mencakup evaluasi dan pemantauan aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, dan ketersediaan sistem tanpa memperhatikan fungsionalitasnya. Ini melibatkan pengukuran metrik non-fungsional untuk memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses pengawasan. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Penetapan standar pelaksanaan. Perbandingan hasil kinerja aktual dengan standar dan analisis penyimpangan. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Pengukuran hasil kinerja aktual. Unsur-unsur pengawasan. Yang pertama, standar atau kriteria untuk melakukan pengawasan. Anda perlu memiliki standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar ini digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah sesuatu telah memenuhi ekspektasi atau tidak. Yang kedua, proses pengamatan. Proses pengawasan melibatkan pengamatan, pemantauan, atau pengumpulan data terkait dengan kegiatan atau sistem yang sedang dipantau. Yang ketiga, tingkat perbaikan. Jika pengawasan mengidentifikasi ketidaksesuaian atau masalah dalam kinerja atau kepatuhan, langkah-langkah perbaikan perlu diambil. Ini bisa termasuk tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Yang keempat, pelaporan. Hasil pengawasan seringkali dilaporkan kepada pihak yang berwenang atau pihak yang terkait untuk memberikan informasi tentang kinerja atau kepatuhan. Pelaporan ini bisa dilakukan secara tertulis atau lisan. Mekanisme proses pengawasan Menkes. Yang pertama, pengembangan pedoman dan standar. Yang kedua, inspeksi dan audit. Yang ketiga, survei kepuasan pasien atau masyarakat. Yang keempat, manajemen risiko. Yang kelima, akreditasi. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan staf. Dan yang terakhir, partisipasi pasien atau masyarakat. Apa itu pengukuran kualitas pelayanan kesehatan? Pengukuran kualitas pelayanan kesehatan merujuk pada evaluasi sistematis untuk menilai sejauh mana pelayanan kesehatan memenuhi standar yang ditetapkan dalam memberikan perawatan kepada pasien. Ini melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek seperti keamanan, efektivitas, aksesibilitas, responsif, dan kepuasan pasien. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan perawatan yang optimal kepada masyarakat. Survei kepuasan pasien. Survei ini dirancang untuk mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang mereka terima. Survei ini dapat mencakup pertanyaan tentang aspek-aspek seperti keamanan, kemudahan akses, komunikasi staf medis, dan kualitas perawatan. Mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkat luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Menurut Aswar 1996, pada dasarnya mutu pelayanan kesehatan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan para pemakai jasa pelayanan kesehatan, yang apabila berhasil dipenuhi akan dapat menimbulkan rasa puas terhadap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Indikator nasional mutu pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut indikator mutu.
Indikator mutu adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target mutu pelayanan kesehatan di praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah. Upaya peningkatan mutu pelayanan: yang pertama, memastikan pelanggan puskesmas. Yang kedua, memahami psikografi pelanggan puskesmas. Yang ketiga, menata mindset tim pelayanan prima di puskesmas idaman. Yang keempat, memberi kesempatan pada frontliner untuk ikut mengambil keputusan. Dan yang terakhir, mengembangkan pelayanan kesehatan yang tak terlupakan pada pelanggan. Indikator mutu puskesmas. Yang pertama, Indikator Nasional Mutu atau INM. Yang kedua, Indikator Mutu Prioritas Puskesmas atau IMPP. Yang ketiga, Indikator Mutu di masing-masing pelayanan. Indikator Nasional Mutu Puskesmas. Yang pertama, kepatuhan kebersihan tangan. Yang kedua, kepatuhan penggunaan APD. Yang ketiga, kepatuhan identifikasi pasien. Yang keempat, keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus SO. Yang kelima, ibu hamil memperoleh pelayanan ANC sesuai standar. Yang keenam, kepuasan pasien. Indikator mutu prioritas puskesmas. Yang pertama, pelacakan K1 ibu hamil pada usia kehamilan 0-3 bulan. Yang kedua, ketersediaan poli pelayanan kesehatan lansia pada puskesmas. Yang ketiga, cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Yang keempat, kelengkapan pengisian identitas pasien di rekam medis. Indikator mutu prioritas di masing-masing pelayanan. Yang pertama, Indikator mutu admin atau administrasi dan manajemen. Yang kedua, Indikator mutu UKM atau upaya kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, Indikator mutu UKP atau upaya kesehatan perorangan. Salah satu bentuk hasil pengukuran kinerja kesehatan adalah laporan kinerja puskesmas. Laporan kinerja puskesmas adalah dokumen yang merinci hasil dan pencapaian fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Laporan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana puskesmas memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta efektivitas dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat setempat. Aspek laporan kinerja kesehatan. Sebelumnya, kinerja kesehatan merujuk pada sejauh mana sistem atau entitas kesehatan seperti rumah sakit, organisasi kesehatan, atau sistem pelayanan kesehatan suatu negara mencapai tujuan dan standar tertentu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ini melibatkan evaluasi efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan kesehatan yang disediakan. Aspek laporan kinerja kesehatan mencakup berbagai informasi terkait prestasi dan efisiensi penyelenggaraan layanan kesehatan seperti statistik pasien, pencapaian target, dan evaluasi program kesehatan. Apa itu pelaksanaan program mutu puskesmas? Pelaksanaan program mutu di tingkat puskesmas merupakan tanggung jawab dari penanggung jawab mutu puskesmas yang didukung oleh TMP. Pelaksanaan program mutu merupakan langkah implementasi dari perencanaan yang telah disusun. Rencana pelaksanaan ini dituangkan dalam bentuk dokumen pelaksanaan kegiatan setiap tahun. Apa saja yang ada dalam pengembangan pengukuran kualitas Yankes? Yang pertama, identifikasi indikator kualitas. Tentukan indikator kualitas yang ingin diukur. Yang kedua, pengumpulan data seperti survei pasien, analisis catatan medis, atau pengamatan langsung. Dan yang terakhir, kepatuhan regulasi, memastikan bahwa pengukuran kualitas mematuhi regulasi dan pedoman yang berlaku dalam sistem kesehatan.